akan berikan jalan. Puluhan sapu dalam gendongannya saat ini menjadi bukti kerja kerasnya yang harus ditempuh demi memperoleh kesejahteraan hidup. Yang ia butuhkan hanyalah kaki yang harus makin jauh melangkah, tangan yang tak pernah lelah untuk bekerja, serta mulut yang tak pernah henti memohon dan mengucap syukur dan doa. Bermodalkan doa serta keyakinan dalam diri, Bibit mencoba peruntungannya, menjajakan sapu-sapu yang dibawanya dari sudut terpencil pasar. Ia sadar langkah yang ditempuhnya tak selalu mudah. Namun ia tak pernah khawatir. Dalam hatinya ia yakin jika Tuhan telah menyiapkan rezeki secara adil. Jadi teko pasar ya dinyawang, sapune pira yung 3.500, kadang yang ngono, kadang ya 2.500 lah yung, kadang ya tak kekne, kadang ya ora. Golek urung bati, urung dikekne. Wis bati ya diparingi. Meski pembeli yang tertarik pada saku lidinya ini tak bisa diprediksi, Bibit akan tetap bertahan hingga dagangannya habis, atau paling tidak hanya menyisakan beberapa saja. Jika dagangannya habis, biasanya ia bisa mengantongi penghasilan kotor sekitar Rp50.000 atau lebih. Dari hasil itu pula ia harus memisahkan kewajiban yang harus disetorkan kepada tetangga pemilik sapu lainnya. Bayang-bayang senyuman di bibir mungil putri kecilnya lah yang menjadi sumber kekuatannya sampai dengan hari ini. Segala keletihan seperti terangkat saat melihat dagangannya bisa terjual, serta lembaran rupiah yang menjadi rezekinya hari ini. Aku lek atur sapu ya tak tukokne beras, tukokne butuh pawon, tukokne lawendo, tukokne susu. Kadang balik ngono ya oleh duit, kadang ndak pas. Dipercayakan titipan seorang putri oleh Sang Pencipta, mewajibkan Bibit untuk bertanggung jawab akan kelangsungan hidup Arinka. Ia sadar anaknya yang terlahir berbeda dari anak pada umumnya, pasti membutuhkan penanganan khusus pula. Polahe niku melilit mawon ngoten. Bapak karep mlaku-mlaku mawon dugi ngriko, langsung ngriko malih balik ngoten niku, ngoten. Dijak omongan nyambung ngoten. Tapi asale ngecakne lek kados tiyang sepuh ngeten iki kan rung iso. Mengalami keterlambatan dalam pola pikir dan perkembangan fisik sedikit banyak mempengaruhi kondisi mental serta psikis Arinka. Hingga Bibit harus ekstra sabar dalam menghadapi buah hatinya. Termasuk sedikit demi sedikit melatih gerak motoriknya melalui cara sederhana ini. Berjalan di atas kayu dipercaya mampu merangsang kerja motorik serta melatih konsentrasi anak. Hal ini penting diajarkan pada Arinka, karena gadis cilik ini memiliki perilaku yang sangat aktif. Kadang kan bocah iki kan lek emong melilit kadang-kadang niku kan wakal malah-malik ngeplaki mboke ngoten. Menyiapkan dan mengingatkan anaknya untuk makan adalah hal yang tak boleh terlewatkan. Meski Arinka memiliki suasana hati yang cenderung kurang stabil. Nafsu makannya bisa berubah sewaktu-waktu. Kadang baik, namun tak jarang ia enggan menerima makanan. Kondisi inilah yang harus bisa dihadapi Bibit dengan penuh kesabaran. Dengan segala pengertian dan pemakluman besar. Bibit berusaha menempatkan dirinya menjadi teman bagi putrinya ini. Usahane wong tuane ya mek ndonga, menawa karo kerja usaha, sak mampu-mampune sak kuat-kuate ya usaha. Kados mbake.
Bibit amat menyadari jika ia masih belum sanggup memenuhi asupan gizi yang baik dan cukup bagi anaknya. Namun ada satu kebutuhan putrinya yang wajib harus dipenuhi, yaitu mengkonsumsi susu formula. Jika dalam satu hari tak mengkonsumsi susu, kedua mata Arinka akan cenderung berubah menjadi kuning, serta daya tahan tubuhnya melemah saat asupan susunya kurang. Padahal bagi orang dengan pendapatan minim, harga satu kotak kecil susu amat terasa di kantongnya. Gesok niku nggih pas ngoten mawon ditumbas nek susu, engko sok oleh duit akeh tukok nerang ada, sok ya sitok, sok ya telat, sok ya turah ngoten mesti. Utang sing gadah susu ngoten nggih engko lek teng peken kula sukani ngoten. Rumah sederhana ini berdiri berlantaikan tanah alami. Dindingnya hanya berupa batu bata tanpa pelapis. Tak ada pula jendela serta ventilasi udara yang menghiasi. Disinilah Bibit menghabiskan hidupnya sejak kecil. Dan di sini pula ia merawat dan membesarkan kedua anaknya. Inilah satu-satunya tempat baginya untuk berlindung dari teriknya panas matahari, hujan, dan dinginnya angin malam. Tak ada perabotan berarti dan layak pakai di dalamnya. Hanya satu meja bertemankan dipan tanpa kasur, sebagai tempat mereka bersantai sekaligus menerima tamu. Sebuah kamar sempit sederhana dengan sebuah kasur tipis tersedia untuk beristirahat penghuninya. Sebuah kondisi yang jelas jauh dari kata nyaman. Ruangan terakhir berupa dapur dengan perlengkapan masak yang amat minim. Tak heran jika tak ada lagi lahan bagi keluarga ini untuk kebutuhan mandi dan buang hajat. Karena repot niku benjing susahe benjing nek damel nek sekolah niku mboten gadah biaya ngoten napa ngoten bingunge niku rak ngoten. Nek saged tetes ngomong piye ditelateni ae.